Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila syiratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang tidak pernah berhenti walau sedetik pun, dan nikmat tersebut tidak bisa kita nilai harganya, tidak bisa kita hitung jumlahnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan kita niatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Ad-Da' wad Dawa' yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita sampai pada faslun ar-raja wal amani, tentang harapan dan angan-angan. Kemarin sudah kita bahas bahwa ketika orang itu berharap ampunan, sedangkan perbuatannya selalu mengarah kepada kemaksiatan, maka ini angan-angan. Ketika orang itu berharap pahala, tetapi ia tidak pernah melakukan amal kebaikan-kebaikan, ini adalah angan-angan. Berbeda dengan ar-raja. Ar-raja ini adalah harapan yang diikuti dengan perbuatan. Jadi umpama baju begitu matching, sesuai, pas, dilihat itu enak. Nah kalau tidak matching itu kan boten pas, warnanya nggak pas, kemudian momentumnya nggak pas. Misalkan ke pesta pakai baju piyama, walaupun piyama mahal kan dilihat juga tidak pantas. Itulah orang-orang yang mereka itu berharap ampunan Allah Ta'ala, tetapi pada kenyataan amalnya itu justru mengacu kepada kemurkaan Allah. Nah itu namanya al-amaniyu, angan-angan. Wa mimma yambaghi anna man raja syai'an istalzama raja'uhu salasata umurin. Adalah termasuk hal yang perlu diketahui, yakni anna man raja, sesungguhnya orang itu apabila mempunyai satu harapan terhadap segala sesuatu,
maka dia harus memenuhi 3 syarat. Jadi kalau kita itu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, itu ada 3 syarat yang harus kita penuhi menurut mu'alliful kitab, menurut pengarang kitab ini. Yang pertama, ahaduha mahabbatu ma yarjuh. Yang pertama adalah rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Jadi kalau kita itu ingin sesuatu, tentu kepinginannya itu kan nemen. Harus ada sebuah dorongan dari hati untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini yang pertama, harus dimunculkan di dalam hati orang-orang yang beriman. Ketika ia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka yang pertama tentu harus ada dalam hatinya adalah mahabbatu, rasa cinta. Ya, jadi kalau kepingin ridho Allah, ya hatinya itu harus punya dorongan, semangat. Ini nanti akan berdampak pada amal perbuatannya. Kalau hati itu sudah ada kerentek, ada kepinginan yang kuat, maka tentu kita akan berupaya sekuat tenaga kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kan begitu, Pak? Itu yang pertama. Wasani khaufuhu min fawatihi. Yang kedua, khawatir jika apa yang ia harapkan itu meleset. Nah, ini gabungan. Kemarin saya sampaikan orang beriman itu harus menyeimbangkan antara al-khauf dan roja. Roja ini artinya harap-harap, khauf ini artinya takut. Jadi tidak seperti mobil yang kehilangan rem, lost down. Tidak begitu, wis pokoknya tak lakoni. Jadi orang-orang yang beriman itu dalam melakukan perbuatan apapun selalu mempertimbangkan ridha Allah. Apakah amal yang aku lakukan ini akan mendatangkan ridha Allah atau sebaliknya malah mendatangkan kemurkaannya. Nah, ini orang yang beriman seperti itu. Maka kalau panjenengan buka Al-Qur'an surat Al-Fat itu insyaallah. Satu di antara ciri-ciri umat Rasulullah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikuti beliau itu ciri-cirinya yang pertama asyidda'u 'alal kufar. Ini cirinya umat Rasulullah itu tegas kepada orang kafir. Jadi kalau kalian jenengan kepingin dados pendereke Kanjeng Nabi sing temenanan, kudu tegas. Tegas niku artinya bukan kemudian kita benci, bukan. Tetapi tidak mentoleransi yang namanya tauhid. Jadi tauhid itu tidak ada namanya toleransi. Itu tegas. Kalau sosial kemasyarakatan, iya kita rukun. Tetapi kalau masalah kaitannya dengan keyakinan, kaitannya dengan hal ibadah, maka kita harus berprinsip bahwa inna dina indallahil Islam. Nah, ini yang sekarang sering salah kaprah itu, Pak. Dengan adanya ungkapan-ungkapan yang membodohkan umat. Di moderasi beragama. Apa dikira moderasi itu kemudian menyamakan agama? Tidak. Moderasi itu kalau bagi kita umat Islam ya lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami. Kalau untuk urusan ibadah silakan Anda ibadah menurut keyakinan Anda, saya tidak akan ganggu. Saya tak ibadah menurut keyakinan saya dan Anda jangan mengganggu, kan begitu. Itu ciri umat Rasulullah yang pertama. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada kekafiran. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu kemudian beranggapan semua agama sama. Mau kabeh agama padha ae. Mek dalane tok sing gak padha, siji liwat lor, siji liwat kidul, tapi kok ketemune padha. Wah, ini ndak bener.
Ini namanya melanggar Quran. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan tadi itu inna dina indawahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala hanya agama Islam. Penafsirannya aila dina mandiyun indawah siwa al-Islam. Tidak ada agama yang diterima Allah Ta'ala selain agama Islam. Nah, ini harus tegas, kita tidak usah terkecoh. Walaupun yang ngomong orang pinter, walaupun yang ngomong profesor doktor di bidang agama, tapi kalau sudah mengatakan semua agama sama itu bertentangan. Bagi kita yang benar ya Islam, selain Islam ya tidak benar, selain Islam ya salah. Orang di luar Islam ya kafir. Ini harus kita yakini, Pak, sehingga kita tidak meleset. Yang kedua, ruhama ubainahum, dengan sesama muslim kasih sayang. Apapun organisasinya, mestinya kan begitu. Nah, sekarang tidak, antara sesama muslim karena berbeda organisasi, karena berbeda masalah-masalah kecil, jadi tidak rukun. Tetapi dengan orang di luar Islam bisa rukun, ini terbalik. Nah, yang kaitannya dengan materi kita, orang yang mengharapkan ridha Allah itu selalu dalam hidupnya itu perbuatannya ditanyakan, sing tak lakoni iki Gusti Allah ridha apa ora ya? Nah, begitu. Karena orang yang menjadi pengikut Rasulullah itu yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Kembali kepada kitab. Tadi yang kedua, mencintai yang diharapkan. Sekarang yang ketiga, wasani khaufuhu wasalisu, yang ketiga, sa'yuhu fi takhsilihi bihasbil imkan. Usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan itu dengan segala kemampuan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika kita menginginkan ampunan Allah, ya kita harus berusaha setiap hari istighfar, ya, selalu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini namanya ngeklop, ini namanya sesuai. Ingin ampunan Allah, kemudian kita setiap hari berupaya untuk menjauhkan diri kita dari dosa dan mentaubati dosa yang kita lakukan. Kalau tidak berdosa, saya kira tidak mungkin ya Pak, namanya manusia. Entah besar, entah kecil, entah sengaja entah tidak, itu pasti dosa, namanya manusia. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu memang ibadun mukramun, la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Karena apa? Karena mereka itu la ya'suna wa ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Atau malaikat Malik nih lho dikaen jaga neraka nggih mboten bantah. Malaikat Malik nggih mboten nate iri niku kalih malaikat Ridwan. Wan Ridwan mbok ijol mbok sama enak ndek swarga, ketemu golongane wong sing apik-apik tok. Ketemu golongane minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, golongane para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Lah aku bentino ketemu golongane minal mentemin wal telerin wal mabuin. Tapi saking taatnya kepada Allah tidak pernah membantah. Kayak malaikat Israel itu kan sebenarnya kalau dia makhluk yang butuh apa istilahnya butuh kesenangan dunia, dia kan bisa menego. Lek sing sugih ya apa dipitung, sampean tak tahu terus tahun aku sampean kayak SAM misalnya. Sugih itu malaikat Israel itu. Malaikat yang apa mencabut nyawa itu. Tetapi tidak, karena mereka itu tidak pernah membantah. Lah manusia ini berada pada potensi pahala dan potensi dosa. Tetapi
Allah Ta'ala itu menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang ahsani taqwim, yang terbaik, bahkan bisa melampaui malaikat kalau mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Sudah. Jadi 3 itu nggih. Yang pertama, mencintai apa yang dia inginkan, kemudian khawatir apabila tidak mendapatkan yang ia inginkan tersebut, dan yang ketiga ada usaha. Ini 3 hal yang harus dimiliki oleh orang yang mempunyai harap, ar-roja. Wa amma rojaun la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amaniyu. Nah, maka dari itu harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga hal di atas, ya, fahuwa min babil amaniyu, maka itulah yang termasuk angan-angan kosong, ya, bagaikan mimpi di siang bolong. Karena apa? Karena farroja'u syai'un wal amaniyu syai'un akhar. Karena antara angan-angan dengan harapan ini hal yang berbeda. Mboten sami. Kayak anak muda, angan-angannya saya nanti kepingin jadi seorang dokter. Tapi hidupnya ya malas-malasan. Gak gelem sekolah, tangine awan. Liane sopo kafe mawon, warung kopi mawon. Ini namanya amani, angan-angan. Beda dengan anak muda yang aku menjadi dokter. Dia itu akhirnya belajar yang rajin, kemudian berusaha untuk ya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, menepati sholat 5 waktunya. Anak seperti ini punya harapan, punya potensi untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, ini bedanya antara harap dengan angan-angan. Sagedipun pahami kira-kira niki. Jadi antara harapan dengan angan-angan itu seperti itu. Maka upaya panjenengan untuk selalu menepati sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kemudian ya menyisakan sebentar waktu untuk mau taklim, untuk mau tholabul ilmi seperti ini, kemudian berharap surga, ini ku pantes, itu pantes. Artinya upaya kita ini sudah mengacu dan menuju kepada ridhonya Allah. Nah, kalau ke masjid tidak pernah, sholat berjamaah tidak pernah, apalagi termasuk meremehkan sholat ditinggalkan, urusannya hanya urusan dunia, tidak pernah mikir akhirat, berharap surga, ini namanya angan-angan. Sehingga bedanya itu jelas. Mana yang disebut ar-roja? Ar-roja itu harap, mana yang disebut dengan angan-angan. Fakullu rajin khaifun wasyairu ala tariqi idza khafa asra'as sayra makhafatal fawatih. Jadi orang yang khawatir itu seperti orang yang takut kehilangan sesuatu, kemudian akhirnya dia mempercepat jalannya. Misalkan contoh jenengan pergi ke satu tempat, kemudian HP-nya tertinggal. Sampai rumah baru teringat, loh, HP-ku mang nandi lak keri. Mesti jenengan akan kembali ke tempat semula itu dengan bergegas dan ada perasaan supaya HP saya itu tidak hilang. Muga-muga si ono. Itulah orang-orang yang khauf. Orang mengharap ampunan Allah begitu. Muga-muga aku disepuro mbek Gusti Allah. Terus aku tak taubat. Lah kalau kita misalkan HP tertinggal kemudian tak cukup meni-meni ben-ben wis waras-warasen aku. Ini namanya amaniyu, angan-angan. Wa fi Jami'it Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah taqala. Di dalam Jami'ut Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini dawuh Kanjeng Nabi, man khafa adlaja wa man adlaja balagul manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut terlambat, ya tadi itu takut tidak mendapatkan yang dia inginkan, wedi lek mboten uman nek cara mriki ya. Seperti misalkan kita itu takut kehilangan keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Tentu kan kita tidak ingin ketinggalan itu, sehingga usaha kita pasang alarm tasik sore pun sare aku cegak kerinan meni. Ini usaha itu. Orang yang seperti itu namanya orang yang betul-betul berharap. Kemudian Rasulullah mengingatkan ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ingatlah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah mahal. Kayak itu tadi. Hanya 2 rakaat sebelum subuh oleh Allah Ta'ala sudah dihargai lebih berharga dari dunia seisinya. Apa enggak maha pemurah Allah itu? Nah, dunia seisinya itu kalau dinominalkan rupiah nggih pinten, Pak. Itu loh sebenarnya di sisi Allah Ta'ala itu kalah dengan rakaatul fajri, kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh itu. Ditambah lagi kalau kemudian kita sholat subuh berjamaah, setelah itu ngaji seperti ini sampai nanti waktu syuruk, maka akan mendapatkan keajri hajjan wa umrotan, seperti pahala haji dan umroh. Tamah kata Rasulullah, sempurna. Ini Gusti Allah ini maringi sesuatu ini mboten medhit. Dunia seisinya. Maka orang Islam itu kaya, seisi itu misalnya dunia seisinya. Ala inna sil'atallahil jannah. Dawuh Kanjeng Nabi ini. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Apa yang lebih indah daripada surga? Itu dijanjikan kepada orang-orang yang di dunianya selalu mencari ridho Allah, patos-patos ridhone Gusti Allah, selalu mencari kebaikan-kebaikan dan berupaya untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena kemaksiatan, kejelekan itu semua bisikannya setan. Dan ini selalu ada pertentangan antara kebaikan dengan keburukan, ini selalu ada, karena setan tidak pensiun sampai kiamat. Dan itu memang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Fa'angdirni ila yaumi yub'asun. Tuhan, aku mohon kepadamu ya Allah, kiranya undurkanlah usiaku sampai nanti hari kiamat. Innaka minal mungdorin. Dijawab oleh Allah seperti itu. Ya tak kabulno. Kan begitu setan itu. Dan orang yang beriman ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu yang bukan main-main. A'datu li ibadiyas sholihin. Dalam hadis qudsi itu, aku janjikan kepada hamba-hambaku yang soleh itu. Apa itu? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra fi qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia, itulah surga. Jadi Allah Ta'ala itu telah membeli orang yang beriman itu dengan surga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Allaha ashtara. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman itu, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, yang bagi mereka itu adalah surga. Jadi transaksi jual beli sudah terjadi. Penjual kita orang-orang yang beriman,
pembelinya Allah. Harganya adalah surga. Makanya kalau ada orang menjual agamanya untuk dunia, ini berarti menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Dan itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Padha karo jenengan duwe omah ndek perumahan elit ngoten, omahnya megah, nilainya 5-6 M, atau saking kepingine napa weci anget dijono weci. Itulah gambaran orang yang menukar agamanya dengan dunianya, karena sudah jelas Allah Ta'ala telah membeli dari orang yang beriman itu apa? Diri mereka, harta mereka yang mereka infakkan di jalan Allah Ta'ala. Aku ganti besok bi anna lahumul jannah, dengan surga. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, ada surat Al-Mu'min, ada surat Al-Mu'minun. Ayatnya nomor 57 sampai 61. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azabnya Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah mensekutukan Allah Ta'ala. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut kepada Allah Ta'ala. Ulaika yusyari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah ini lho tadi napa lek cara Jawa niku cekekal, ceket-ceket wasyari'u. Di Al-Qur'an itu kalau memerintahkan kita berbuat kebaikan itu biasanya redaksinya itu wasyari'u, cepat-cepat segera. Tapi kalau untuk urusan dunia, perintah Quran berjalanlah ya sekedarnya saja. Sekedarnya saja. Karena memang dunia ini Bapak Ibu, kita turut tidak akan ada habisnya. Maka tadi itu orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan takut itu ia betul-betul berhati-hati. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini mengundang kemurkaan Allah. Jangan sampai apa yang aku lakukan ini menjerumuskan aku ke dalam azabnya Allah. Nah, ini orang beriman itu kayak begitu. Hati-hati betul. Dan itulah yang menurut Sayyidina Umar Ibnul Khattab dikatakan takwa. Ya, jadi takwa itu seperti orang yang berjalan, yang jalan itu penuh dengan duri. Dan dia takut kalau duri itu nanti menancap di kakinya, maka dia berhati-hati betul. Dipilih embongi. Sehingga dengan itu hidup kita ini akan berkah. Hati-hati dalam hidup. Ya, walaupun tadi itu ya, walaupun kita tidak bisa menghindarkan diri dari dosa, ya paling tidak kita imbangi dengan istighfar. Karena Rasulullah menyatakan at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka ia seperti orang yang tidak punya dosa. Wa qad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi. Dan Imam At-Tirmidzi
masih meriwayatkan di dalam jami'nya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayat, tentang ayat ini tadi, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Jadi Aisyah istri Rasulullah ini termasuk perempuan yang cerdas, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Itulah barangkali salah satu rahasianya kenapa beliau itu dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih muda dan cerdas, sehingga banyak sekali hadis-hadis terutama yang terkait dengan rumah tangga, bagaimana tata cara rumah tangga, bagaimana tata cara mandi besar, hal yang privat itu banyak yang diriwayatkan oleh Aisyah ini. Dan Aisyah ini senang kalau nggak paham bertanya, seperti dalam masalah ini. Ketika turun ayat Al-Mu'minun yang tadi kita baca itu, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Fakultu ahumul ladina yashrabunal khamra wa yasnun wa yashrikun. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang dimaksud itu adalah mereka-mereka yang sukanya meminum minuman keras, berzina, mencuri. Jadi tadi kan ayat ini menerangkan orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah yang dimaksud adalah orang yang berbuat maksiat kemudian mereka takut kepada Allah? Ternyata tidak. Karena memang kadang-kadang orang itu kalau sudah berbuat maksiat, sudah kayak ini mabuk, minum-minuman keras, mencuri sudah jadi pekerjaan, itu jarang di antara mereka yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lupa. Itulah makanya Rasulullah itu bersabda, la yasriku syarik hina yasrik wa huwa mu'minun. Tidak mungkin seorang pencuri itu akan mencuri ketika itu dia beriman. Artinya apa? Ketika orang itu mencuri, imannya lepas. Wala yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang itu berzina ketika dia itu melakukan perbuatan zina dia beriman. Artinya ketika orang berzina, maka ketika itu imannya lepas. Nah, yang dimaksud orang-orang yang takut dalam ayat ini adalah dijawab oleh Rasulullah, la, tidak. Ya bintas Siddiq, tidak, wahai putri As-Siddiq. Jadi Aisyah ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka orang-orang yang dimaksud dari dalam ayat ini, yang al-khauf, yang takut kepada Allah Ta'ala, itu adalah mereka orang-orang yang yasumuna, berpuasa, wa yusalluna, dan mengerjakan sholat, wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah. Ini kan aneh nih. Tiang pun ngelampahi api sik wedi. Tiang sing ngelampahi elek gak wedi blas. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang tadi itu? Orang-orang yang gemar berpuasa, sholatnya pun sae, dia juga bersedekah. Mereka takut apa? Allah yutaqabbala minhum ulaika yusyari'una fil khairat. Mereka takut jangan-jangan amal mereka itu tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka selalu bersegera di dalam kebaikan. Ini pun ngelampahi saya sik napa? Sik wedi mawon. Berarti mereka orang-orang yang selalu akhirnya hidupnya ini dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan tadi, sudah maksiat gak wedi, wis salah gak ngrumangsani salah, malah arep-arep ampunan. Nah, ini orang yang terjerumus. Kira-kira bisa bisa dibedakan dengan jelas nggih model orang yang seperti ini.
Jadi mereka ya sumun, mereka ya sudah menjalankan ibadah puasa, wa yushollun, sholatnya juga bagus, wa tasaddaqun, bahkan juga mereka bersedekah, tapi mereka masih takut kepada Allah. Ini orang yang beruntung seperti ini. Jadi dengan rasa takut itu tidak tidak pede, tidak pede. Tidak pede itu akan menyebabkan kita itu selalu berharap ampunan. Orang itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa banyak pahala. Karena merasa banyak pahala, walaupun dia sudah beribadah, ibadahnya sregep, tapi kalau kemudian dia itu pede, akhirnya nanti jangan-jangan jadi kesombongan. Nah, aku suka ini ahli masjid di sepuluh sampai Gusti Allah. Tidak seperti itu. Maka doa Kanjeng Nabi, orang-orang yang khauf kepada Allah Ta'ala, mereka selalu takut. Sehingga dengan itu akan menjadikan orang tersebut yusari'una ilal khairat, terus bersegera melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu sesungguhnya banyak. Al khairu kasir. Ini peribahasa Arab ini, bukan ayat, bukan hadis. Al khairu kasir wa qalilun fa'ilu. Kebaikan itu banyak, yang sedikit kan yang mau. Bahkan 24 jam kehidupan kita ini akan bisa bernilai kebaikan. Coba nggih panjenengan kalau mau sare, kemarin itu mau sare, kemudian kita baca doa dan bermohon kepada Allah Ta'ala perlindungan selama tidur, kemudian kita berniat berharap mudah-mudahan bisa bangun besok subuh dengan harapan kita bisa mendatangi sholat jamaah. Selama tidur itu kita dihitung pahala. Apa ndak hebat itu? Jadi 6-7 jam atau bahkan 8 jam kita tidur itu akan bernilai pahala, kebaikan. Itu dinamakan al khairu kasir. Kebaikan itu gampang. Kebaikan itu banyak. Wa qalilun fa'ilu. Yang sedikit kan yang mau. Kita tadi bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu kebaikan. Masuk kamar mandi berdoa, itu kebaikan. Seorang ayah yang bekerja keluar rumahnya mencari maisha, mencari rezeki untuk keluarganya, diniatkan untuk memenuhi kewajiban supaya nanti keluarganya bisa pendidikannya terjamin, terangkat kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi. Itu selama bekerja itu ibadah. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah wa huwa fi sabilillah. Dia itu sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Itu kan banyak sebenarnya pahala kebaikan ini. Gampang. Sampai ada paku, ada kulit pisang tengah jalan, kita ambil, kita taruh di tempat yang aman, itu saja sudah pahala. Bahkan termasuk cabang iman. Imatatul adha anit thariq, menyingkirkan halangan-halangan di jalan. Lawang wonten kerikil mawon diganggen-geraken, sakniki malah digawe polisi tidur. itu jalan itu kalau ada polisi tidurnya, ya mohon maaf ngapunten, berarti itu tidak pernah ngaji. Karena dhuwur-dhuwur. Dengan alasan keamanan kan kasihan. Itu pedagang-pedagang yang keliling itu. Ini contoh ya. Betapa orang itu kalau sudah hidupnya itu mengacu kepada ridha Allah, maka dia selalu yusari'una ilal khairat, bersegera, napa istilahnya, tamak kepada kebaikan. Ya. Tamak kepada kebaikan. Bersegera dan napa istilahnya. Ada kebaikan dia tidak bisa berpartisipasi, itu getun, eman-eman.
Para jamaah rahimakumullah. Hal serupa ini juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Wa ruwiya min hadisin Abi Hurairah aidan wa wahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsani ma'al khauf. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bahagia dengan perbuatan baiknya itu yang disertai dengan rasa takut. Jadi orang inilah nanti orang yang berbahagia, orang yang selalu takut kepada kemurkaan Allah, orang yang dalam hidupnya selalu mengacu kepada ridha Allah. Inilah orang-orang yang mendapatkan as-sa'adah, as-sa'adah fid dunya, as-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Betapa kita tidak bahagia, Pak. Kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir berjamaah di masjid. Apa tidak bahagia? Tidak semua orang loh, Pak. Tidak semua orang. Ini wonten tiang Islam ini gak sembahyang subuh saulan, gak kerasa blas. Ini gak rumoso salah, gak rumoso dosa. Bahkan tidak sembahyang subuh toh, nggak lakoni sholat pirang-pirang tahun itu tidak terasa. Nah ini berarti belum tersentuh hidayah. Maka beruntunglah orang yang kalau sudah kehilangan satu kebaikan saja dia merasa menyesal. Nah, itulah orang yang as-sa'adah, orang yang bahagia. Wa wasafa al-iskiya'a bil isa'ati ma'al amni, dan orang-orang yang takut dan mensifati orang-orang yang sengsara dengan keburukan yang disertai dengan rasa aman. Ini ada dua tipe manusia tadi itu. Yang pertama, manusia yang sudah ibadahnya rajin, yang sudah selalu mendekat kepada kebaikan, tapi dia masih takut, dia masih berharap kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang yang menjadi calon penghuni surga, itu sudah bisa dirasakan. Ini orang yang bahagia. Sebaliknya ada orang yang tidak pernah berbuat kebaikan, tetapi gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, tapi dia masih merasa aman. Nah ini yang jadi masalah. Itulah orang-orang yang celaka. Man ta'ammala ahwalas sahabah. Coba kita perhatikan, barang siapa yang memperhatikan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum itu. Wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf. Maka kita akan mendapatkan mereka itulah orang-orang yang berada pada puncak kebaikan amal dan rasa takut kepada Allah. Jadi para sahabat ini adalah orang terbaik, paling banyak amalnya, dan anehnya mereka paling takut kepada Allah. Jadi sudah banyak amalnya tapi masih ada perasaan khauf, sehingga jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat sombong. Karena orang itu kalau sudah dirusak oleh sifat sombong dalam dirinya, ini walaupun kebaikan dia lakukan itu akan hancur, Pak. Eman model awak-awak ini mesti swarga. Maka niki gawat nek ngeten niki. Tanpa tidak sadar omongan seperti itu akan merusak, memporak-porandakan amal kebaikannya. La yadkhulul jannah, tidak bakal masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi, siapa dalam hatinya walau misqala dzarratin min kibrin, ada kesombongan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebesar biji sawi. Ini. Kita lihat para sahabat itu, mereka orang-orang yang yasumun, puasa, wa yusholun, menjaga sholatnya, wa yatasaddaqun, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan,
tapi nyatanya mereka juga masih mempunyai rasa khauf dan khawatir, takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sampun padang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyun pangapunten kalau ada kekurangan atau kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Hadana wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna